Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih ingat terkait kasus korupsi timah yang merugikan negara Indonesia itu sebesar 300 triliun, yang dimana seorang pelakunya itu seorang suami dari artis ternama Indonesia, yaitu Harvey Mois. Ya, belakangan ini kita sudah sangat resah terkait tindakan ataupun keputusan hakim mengenai kasus korupsi timah yang sudah merugikan negara Indonesia, yaitu sebesar 300 triliun. Akan tetapi hukuman yang diberikan oleh hakim ataupun jaksa yaitu hanya kurungan penjara selama 6,5 tahun serta denda sebesar 1 miliar rupiah. Hal tersebut membuat masyarakat Indonesia sangat-sangat merasa kecewa terkait keputusan hakim tersebut yang dinilai tidak adil. Ya, padahal kalau kita bandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya ataupun kasus-kasus yang sudah ada, kalau kita mencuri ayam itu hukuman penjaranya bisa hingga 5 tahun. Akan tetapi ini sudah merugikan negara, yaitu sebesar 300 triliun. Akan tetapi hukumannya itu hanya 6,5 tahun penjara dan denda hanya 1 miliar rupiah. Kalian dongkol nggak sih mendengar terkait keputusan hakim tersebut? Ya, aku sangat-sangat merasa kesal gitu ya terkait keputusan hakim tersebut. Yang dimana keputusan hakim tersebut itu mempertimbangkan suatu hukum atau memberikan vonis itu tidak masuk akal ataupun tidak rasional. Masa Harvey Mois ini dinilai mempunyai tanggungan, kemudian dia bersikap sopan di depan hakim. Ketika ia melaksanakan persidangannya, itu bisa menjadi suatu pertimbangan untuk mendapatkan hukuman ataupun dalam pemberian vonis hukuman. Kan pertimbangan seperti itu sangat tidak rasional ataupun tidak masuk akal. Dia melakukan tindakan korupsi ini, tindakan korupsi. Kemudian ketika dia di pengadilan dan melaksanakan sidang, apakah dia bersalah, kemudian apakah dia itu harus dipenjara beberapa tahun gitu kan. Dan sebagai pertimbangannya ataupun yang menjadi pertimbangannya adalah tindakan ia ketika ia berada dalam persidangan. Itu kan sangat tidak rasional. Selain itu juga teman-teman, apakah teman-teman tahu kenapa hukuman dari Harvey Mois ini hanya 6,5 tahun penjara? Ya, teman-teman, pastinya seorang hakim itu untuk memutuskan suatu hukuman ataupun suatu pidana ataupun penjara itu akan berbasiskan terkait undang-undang. Ya, memang terkait undang-undang. Yang dimana hakim juga akan memutuskan, menimbang, dan menilai terkait kejahatan ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu sesuai dengan undang-undang. Misal nih, apabila Harvey Mois ini melakukan tindak pidana korupsi dan dalam undang-undang tersebut telah diatur, apabila ada seseorang pejabat ataupun warga Indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi dan dalam undang-undang tersebut juga telah diatur hukuman ataupun penjaranya yaitu selama 12 tahun ataupun penjara maksimalnya itu selama 12 tahun. Ya, memang tidak salah sih apabila hakim memutuskan terkait penjara selama 6,5 tahun. Kan penjara maksimalnya misalnya 12 tahun. Ya, tidak salah kan? Ya, seharusnya itu pertimbangan dari hakim ini kurang logis, kurang, ya tidak make sense lah, tidak masuk akal. Ini nih pelaku nih sudah merugikan negara senilai ataupun sebesar 300 triliun. Dan pertimbangannya itu sikap dia di depan hakim, sikap dia ketika dia melaksanakan yang namanya sidang. Nah, hal tersebut yang menjadi permasalahan hakim dalam memutuskan vonis ataupun hukuman kepada Harvey Mois. Ya, tentunya hal tersebut tidak logis ataupun tidak masuk akal. Penentuan vonis itu dilakukan sesuai dengan sikap terdakwa di depan hakim. Wah, sudah gila sih negara Indonesia ini. Terlalu memanusiakan manusia, ya beginilah jadinya. Penegakan hukum itu dibatasi dengan kemanusiaan ataupun HAM. Pantas saja Indonesia tidak akan menjadi negara maju dan Indonesia akan subur dengan koruptor ataupun tindak pidana korupsi. Tolong Pak Prabowo lakukan banding ataupun pengkajian ulang terkait vonis yang diberikan kepada Harvey Mois. Ya, kami sebagai masyarakat Indonesia sangat-sangat kecewa terkait vonis yang diberikan oleh hakim. Rusaknya negara Indonesia itu dimulai dari dalam. Menurut teman-teman bagaimana? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.